Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatun Habibi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai pengaruh keputusan strategis bagi lembaga pendidikan. Sebelumnya, kita ketahui dulu apa itu keputusan. Keputusan adalah proses penelurusan masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga terbentuknya kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi oleh faktor ketidakhati-hatian dalam pengkajian masalah. Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian keputusan. Yang pertama ada Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo SH. Beliau mengatakan keputusan itu adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problem untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Yang kedua, menurut James A.F. Stoner, beliau mengartikan keputusan itu adalah pemilihan antara alternatif-alternatif. Definisi ini mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama, ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Yang kedua, ada beberapa alternatif yang harus dan dipilih salah satu yang terbaik. Dan yang ketiga, ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Nah, dari definisi yang disebutkan tadi, yang dijelaskan tadi, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa keputusan adalah merupakan tindakan yang dilakukan setelah melalui proses pemikiran yang bertujuan untuk menjatuhkan suatu pilihan di antara alternatif-alternatif yang ada. Selanjutnya yaitu pengertian mengenai keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen atas atau pimpinan yang paling tinggi yang ada di dalam sebuah organisasi. Keputusan strategis ini dibuat untuk mengatasi setiap perubahan pada lingkungan yang ada di dalam sebuah organisasi, misalnya seperti pengurangan pegawai. Nah, keputusan strategis ini biasanya dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Keputusan strategis yang diambil dapat mempengaruhi keputusan operasional, karena keputusan strategis ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai dan keinginan seseorang yang memiliki kekuasaan di dalam organisasi. Kemudian, di dalam pengambilan keputusan itu diperlukan tahap-tahap yang bisa mendorong terciptanya suatu keputusan yang diinginkan. Ada beberapa tahap dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu mengidentifikasikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah untuk dimengerti. Yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Kemudian yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara tajam dan terarah secara lebih spesifik. Kemudian yang keempat itu memetakan setiap masalah berdasarkan kelompoknya masing-masing, yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan model atau alat uji yang akan dipakai. Kemudian yang kelima, langkah yang kelima yaitu memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya.
di sisi lain, Simon mengatakan pengambilan keputusan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu ada intelligence, design, choice, dan implementasi. Intelligence adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi masalah. Nah, yang kedua itu ada desain. Nah, desain ini adalah tahap perancangan solusi terhadap masalah yang ada. Biasanya pada tahap ini dikaji berbagai alternatif pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga ada choice, yaitu tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai alternatif yang ada dan memilih alternatif yang terbaik. Kemudian yang keempat dan yang terakhir itu ada implementation, yaitu tahap pengambilan keputusan dan melaksanakan keputusan tersebut. Dalam pengambilan keputusan tentu adanya kualitas. Nah, kualitas di sini merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dalam proses yang telah dilakukan. Nah, sehingga kualitas keputusannya merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut yang telah diaplikasikan atau lebih diuji secara maksimal. Nah, penilaian secara maksimal tentunya akan menjadi lebih jelas dan lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya daripada penilaian secara tidak maksimal. Maka dari itu, untuk menilai suatu kualitas keputusan yang dibuat haruslah diuji melalui pendekatan-pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ada beberapa solusi secara umum yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan atau membuat suatu keputusan menjadi jauh lebih baik, yaitu yang pertama itu dengan menerapkan konsep keputusan yang cenderung hati-hati dan memikirkan dampak yang akan timbul secara jangka panjang ataupun pendek. Nah, yang kedua itu dengan menempatkan setiap keputusan berdasarkan alasan yang bersifat representatif. Kemudian mengambil keputusan, menghindari keputusan yang bersifat ambigu. Kemudian yang terakhir yaitu setiap keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin di sebuah lembaga ataupun perusahaan berdasarkan pada pertimbangan fungsi manajemen. Nah, salah satu pandangan mengenai gaya-gaya pengambilan keputusan menurut Robbins dan De Kenzo dalam bukunya Supervision Today didasarkan pada pendekatan 2 dimensi dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama cara berpikir seseorang, yaitu didasarkan pada anggapan bahwa sebagian di antara kita cenderung bersifat rasional dan logis dalam cara berpikir atau memproses informasi. Nah, yang kedua, dimensi yang menggambarkan toleransi seorang akan ambiguitas. Tipe ini lebih cenderung ke arah intuitif yang memandang bahwa proses informasi tidak harus menurut urutan tertentu, melainkan memandangnya sebagai keseluruhan atau banyak pikiran sekaligus. Seorang pemimpin harus mampu mengarahkan bawahannya untuk memiliki kompetensi dalam bekerja, karena dengan kepemilikan kompetensi karyawan tersebut akan mampu mendorong peningkatan kualitas kinerja bagi perusahaan ataupun bagi suatu lembaga pendidikan. Kita bisa melihat perbedaan antara karyawan yang memiliki kompetensi yang tinggi dan yang kompetensinya rendah dalam melalui hasil kinerja yang mereka hasilkan. Nah, oleh karena itu, seorang pemimpin yang baik itu harus memahami 10 hukum human relation dengan baik. Tujuannya agar pemimpin tersebut mampu memahami dan menempatkan dirinya, mampu menempatkan bawahan dan organisasi secara satu kesatuan yang terkelola secara baik dan berkesinambungan. Nah, ke-10 hukum tersebut yaitu
yang pertama, adanya sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, suasana dan iklim kerja yang menyenangkan dan penuh persahabatan. Yang ketiga, informalitas yang dipadu secara baik dengan formalitas dalam interaksi antara pemimpin dan bawahan. Keempat, tidak memperlakukan manusia sama dengan mesin. Yang kelima, pengembangan kemampuan bawahan sampai ke tingkat yang maksimal. Yang keenam, memperkerjakan pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan, bukan yang bersifat rutin. Yang ketujuh, pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas yang baik bagi karyawan. Kemudian yang kedelapan, sarana dan prasarana kerja yang memadai. Yang kesembilan, penempatan yang tepat berdasarkan keahlian, keterampilan dan pengalaman seseorang. Dan yang ke-10 itu balas jasa yang setimpal dengan jasa yang diberikan, sekaligus dapat menjamin taraf hidup yang wajar bagi karyawan. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.